4,5 miliar tahun lalu, di ujung galaksi Bima Sakti yang sunyi, ruang hampa tak sepenuhnya kosong. Ada debu, ada gas, terapung tanpa arah seolah menunggu sesuatu. Hingga suatu saat gravitasi mulai bekerja, pelan tapi pasti. Partikel-partikel itu saling tarik, saling mendekat, melingkar membentuk pusaran cahaya yang perlahan membesar. Dari pusaran inilah lahir sebuah rahim raksasa di tengah kegelapan, solar nebula. Tempat tata surya mulai berdenyut untuk pertama kali. Dalam pusaran itu, partikel-partikel kecil bertabrakan, menyatu, dan membentuk bola-bola raksasa. Salah satunya menjadi matahari, yang lain sisa-sisa debu dan batu, mengorbit, memanas, dan bergumpal jadi planet-planet muda. Salah satu dari planet itu terbentuk di jarak yang pas, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari matahari. Dari pusaran itu lahirlah bumi. Awalnya hanya bola pijar, permukaannya lautan magma, udara dipenuhi gas beracun dan abu vulkanik. Lalu sebuah tabrakan besar terjadi. Benda langit seukuran Mars yang disebut Theia menghantam bumi muda. Benturan itu melontarkan material ke orbit yang perlahan berkumpul dan menjadi satelit alami kita, bulan. Bulan bukan sekedar hiasan langit, ia menstabilkan rotasi bumi, mengatur pasang surut laut, dan menjaga ritme siang malam tetap teratur, ritme yang kelak jadi nafas bagi kehidupan. Setelah jutaan tahun, bumi mulai mendingin. Uap air dari letusan gunung mengembun, turun jadi hujan pertama yang tak berhenti selama ribuan tahun. Tetes demi tetes, terbentuklah lautan purba. Di dalamnya, unsur-unsur sederhana saling bertemu. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Dan disitulah kehidupan menulis bab pertamanya. Sains menyebutnya abiogenesis, proses di mana molekul sederhana membentuk sistem yang mampu menyalin diri. Langkah kecil menuju kehidupan mikro yang kelak berevolusi jadi makhluk kompleks. Seiring waktu, atmosfer bumi menebal, daratan muncul, gunung-gunung terangkat dari dasar laut, dan sungai mulai mengalir. Bumi perlahan berubah dari planet berapi menjadi tempat yang sejuk dan penuh keseimbangan. Dan di tengah keteraturan itu, para ilmuwan menyadari planet seperti bumi sangat langka. Di antara miliaran dunia, hanya satu yang bisa menumbuhkan kehidupan. Mereka menyebutnya fine-tuned planet. Planet yang seolah diatur sedemikian rupa agar segalanya berjalan tepat. Kitab suci menyebut langit dan bumi dahulu adalah satu, kemudian kami pisahkan keduanya. Ayat ini bukan sekadar deskripsi kosmos, tapi ajakan untuk berpikir bahwa segala sesuatu punya asal dan keteraturan. Dalam surah Fussilat disebut, Dia menciptakan bumi dalam 2 masa dan menentukan padanya kadar rezeki makhluknya dalam 4 masa. Seakan menandakan penciptaan bukan sesuatu yang instan, melainkan proses bertahap, selaras dengan perjalanan geologi bumi yang panjang. Sains menjelaskan bagaimana bumi terbentuk, tapi Al-Quran mengingatkan mengapa ia diciptakan.
Dialah yang menjadikan bumi untukmu. Ayat ini menggugah satu kesadaran bahwa bumi bukan sekedar benda mati, melainkan amanah. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Air, unsur paling sederhana tapi paling penting. Ia menghubungkan sains dan wahyu. Tanpa air, tak ada kehidupan. Dan tanpa kehidupan, tak ada tanda yang bisa direnungkan. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Bulan dan matahari bukan sekedar fenomena astronomi, melainkan bagian dari sistem keseimbangan yang membuat waktu, musim, dan kehidupan berjalan dalam ritme sempurna. Dan langit telah Dia tinggikan, dan Dia letakkan keseimbangan, mizan. Keseimbangan yang sama juga disaksikan sains, bahwa setiap konstanta fisika, setiap orbit, setiap reaksi kimia terukur dengan presisi luar biasa. Bagi sains, itu keajaiban statistik. Bagi iman, itu tanda kebijaksanaan. Dan mungkin keduanya benar, karena yang satu menjelaskan hukumnya, yang lain mengenal zat di balik hukum itu. Ketika manusia menatap langit, ia melihat partikel, galaksi, dan waktu. Tapi ketika ia menunduk ke bumi, ia melihat makna, kehidupan, dan tujuan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Mungkin tugas kita bukan mencari mana yang paling benar, tapi bagaimana memahami kebenaran dengan rendah hati. Sains mengajar kita berpikir, iman mengajar kita bersyukur. Dan keduanya jika berjalan bersama menuntun manusia memahami ciptaan dengan lebih dalam. Inilah bumi, rumah dari segala awal, dan panggung tempat kita belajar tentang keseimbangan. Dan dari sini kita tahu penciptaan bukan hanya tentang asal mula, tapi tentang kesadaran bahwa dari kehambaan bisa lahir kehidupan. Jika kisah ini menggugah pandanganmu, tinggalkan tanda suka, bagikan refleksimu di komentar, dan jangan lupa subscribe. Karena perjalanan kita di semesta ini baru dimulai.